Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami akan membahas bagaimana formulasi baru acaluritinib dikembangkan agar tetap efektif meskipun dikombinasikan dengan proton pump inhibitor atau PPI. Fokus ulasan kami adalah bioakualitas dan bioekuivalensi formulasi baru acaluritinib. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nazwa Alipia, yang kedua ada Alia Nadia Musa, ketiga ada Nur Fadila, yang keempat ada saya sendiri, Stevi Perdana Suba, yang kelima ada Marcelinus Jayaprana, yang keenam ada Marsyanda Nur Afifa, yang ketujuh ada Rahel, yang kedelapan ada Kak Gina Sauli Truli. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Proton tirosin kinase atau BTK merupakan enzim yang sangat penting bagi fungsi sel B. Acalabrutinib sebagai inhibitor BTK generasi kedua digunakan pada berbagai jenis limfoma seperti CLL, SLL, dan MCL. Masalahnya, formulasi kapsul yang ada sebelumnya sangat dipengaruhi oleh peningkatan pH. Jika diminum bersamaan dengan PPI, bioavailabilitasnya turun drastis. Cmax bisa turun sampai 72% dan AUC turun sampai 43%. Oleh karena itu, dikembangkan formulasi tablet baru dengan pelepasan yang independen terhadap pH. Tablet ini juga memungkinkan penggunaan bersama PPI dan dapat dibuat sebagai suspensi, baik untuk konsumsi oral maupun melalui NGT atau nasogastric tube. Tujuan penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, menilai apakah formulasi tablet acalabrutinib memiliki bioekivalensi dengan kapsul. Kedua, mengevaluasi pengaruh makanan tinggi lemak, PPI, serta pemberian melalui NG tube terhadap profil farmakokinetik obat. Ketiga, menilai keamanan, tolerabilitas, dan okupasi BTK dari kedua formulasi. Kemudian desain studi. Nah, studi ini merupakan uji fase 1 yang dimana dia open label, single dose dengan desain randomized crossover pada subjek sehat usia 18 hingga 55 tahun. Ada 3 bagian penting pada studi ini, yaitu evaluasi efek makanan dan PPI, uji bioekivalensi antara tablet dan kapsul pada kondisi puasa, serta evaluasi pemberian suspensi tablet melalui MG Tube. Parameter yang dianalisis yaitu meliputi Cmax, AUC, Tmax, waktu paruh, serta BTK occupancy dengan batas bioekivalensi standar yaitu 80-125%. Hasil utama penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa formulasi tablet memiliki profil farmakokinetik yang setara dengan kapsul. Geometric mean ratio atau GMR-nya untuk AUC-INF adalah 98,6% dan untuk Cmax-nya adalah 100,4%. Yang keduanya masuk dalam batas bioekivalensi. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh metabolit aktif ACP 5862. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua formulasi setara dalam hal paparan obat. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana PPI dan makanan dapat mempengaruhi farmakokinetik obat. Yang pertama yaitu ketika seseorang meminum obat diberikan bersamaan dengan PPI, maka akan terjadi penurunan Cmax sekitar 24%, tetapi AUC hanya meningkat sedikit, yaitu sekitar 14%. Nah, secara klinis, perubahan ini tidak terlalu signifikan sehingga umumnya tidak mempengaruhi efektivitas dari obat. Sebaliknya, ketika seseorang meminum obat, lalu bersamaan dengan makan makanan yang tinggi akan lemak, maka Cmax akan menurun hingga 54%. Meskipun AUC-nya yang relatif stabil, proses absorpsi menjadi lebih lambat. Artinya, onset kerja obat bisa tertunda. Jadi, secara keseluruhan, makanan berlemak memberikan dampak yang lebih besar terhadap kecepatan absorpsi dibandingkan penggunaan dari PPI. Nah, terus pemberian melalui NG Tube-nya yaitu tablet yang disiapkan sebagai suspensi
dan diberikan melalui NG-tube menghasilkan paparan obat yang setara dengan pemberian oral. Nilai GMR untuk Max dan AUC-nya berada dalam kisaran 97 hingga 112%. Ini menunjukkan bahwa pemberian melalui NGT merupakan alternatif yang valid dan tetap efektif. Selanjutnya ada keamanan. Di sini yang pertama itu formulasi ditoleransi dengan baik. Formulasi baru acalabrutinib menunjukkan tingkat tolerabilitas yang baik pada berbagai kondisi fisiologis, termasuk saat digunakan bersamaan dengan inhibitor pompa proton. Kemudian ada tidak ditemukannya efek samping serius. Uji klinis menunjukkan tidak terdapat efek samping berat yang berkaitan langsung dengan pemberian acalabrutinib, baik dalam penggunaan tunggal maupun dikombinasikan dengan PPI. Selanjutnya ada efek samping ringan, di mana efek samping yang dilaporkan bersifat ringan dan sementara, seperti sakit kepala, kelelahan, dan nyeri lokal pada area pemberian obat. Keluhan ini tidak memengaruhi keberlanjutan terapi. Selanjutnya ada okupansi BTK tetap lebih dari 95%. Dalam berbagai kondisi, acalabrutinib ini mampu mempertahankan okupansi BTK lebih dari 95% meskipun kadar pH lambung meningkat akibat penggunaan PPI, sehingga efektivitas dan kemantapan kerja obat tetap terjaga. Jadi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa formulasi tablet acalabrutinib terbukti bioekivalen dengan kapsul. Formulasi baru stabil pada berbagai kondisi, termasuk penggunaan bersama PPI serta pemberian melalui NG-tube. Secara keseluruhan, tablet acalabrutinib menawarkan fleksibilitas penggunaan tanpa mengurangi efektivitas maupun keamanannya. Untuk referensi yang kami gunakan yaitu berasal dari penelitian yang dilakukan dari publikasi Sharma dan koleganya pada tahun 2022 dalam jurnal Clinical Pharmacology in Drug Development. Itulah akhir dari presentasi kami tentang formulasi baru acalabrutinib. Semoga penjelasannya membantu kalian memahami bagaimana inovasi ini membuat terapi jadi lebih fleksibel dan tetap efektif meskipun dikombinasikan dengan PPI. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan tentunya terima kasih untuk seluruh anggota kelompok yang sudah berkontribusi dalam video ini. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.